Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan DKM Masjid Nurul Huda Al-Mukarram Al-Ustaz Syarif Hidayat Mata'amallah fi kulli hayatihi, beserta para DKM lainnya, para pengurus lainnya, para bapak, para ibu yang saya hormati dan saya banggakan, para remaja, mudah-mudahan kita masuk surga ke dalam kuasa Allah. MC yang saya hormati, terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk naik ke mimbar. Mudah-mudahan masuk surga juga. Amin. Pengatur sound system, suaranya enak. Mudah-mudahan masuk surga juga. Sama speaker. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini jadi asbab masuknya kita ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriring salawat dan salam kita sampaikan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sehat semuanya? Ya, alhamdulillah. Saya diberi judul sama pengurus tentang macam-macam hati menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali ini adalah seorang filosof yang terkenal, lahir pada tahun 1058, artinya 400 tahun yang lalu. Nama aslinya Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad. Kalau orang Barat itu mengenalnya dengan sebutan Al-Ghazali. Kita mengenalnya dengan Al-Ghazali. Imam Ghazali yang menyusun kitab Ihya Ulumuddin. Beliau itu membagi hati manusia, kalbu manusia. Hati manusia itu namanya kalbun. Kalbu itu artinya sesuatu yang berbolak-balik. Sesuatu yang bolak-balik itu namanya kalbu. Kalbu itu bisa membuat orang ini pagi senang, ntar sore bisa benci. Tuh namanya kalbu. Sesuatu yang bolak-balik itu namanya kalbu. Jadi membagi kalbu itu menjadi 3. Ada kalbun salim, ada kalbun marid, ada kalbun maut. Kalbun maut yang pertama kalbun salim. Minta saya terangin 30 menit. Kuat dengerin saya 1,5 jam. Ibu kuat saya kagak. Yang pertama adalah qalbun salim. Qalbun salim itu adalah hati yang bersih, hati yang suci. Manusia kalau hatinya sudah suci, artinya sudah bersih, sama kayak kaca nih. Kaca yang ada di samping kiri kanan kita itu kan banyak gambar-gambarnya sekarang. Kita sulit melihat keluar. Itu di luar ada siapa, kita nggak tahu. Kenapa? Karena banyak apa? Banyak coretan-coretan, gambar-gambar, asmaul husna. Kalau kacanya itu bersih, polos, nggak ada apa-apanya, kita bisa lihat. Tuh ada Ibu Anu, tuh ada si Atun, ada si Juju, ketahuan, kelihatan. Itu hati manusia kayak begitu.
Kalau banyak dosanya, kata Nabi, manusia kalau berbuat dosa itu ada titik satu. Besok berbuat dosa lagi ada titik lagi. Berapa tahun kita hidup banyak dosa, titiknya banyak. Sehingga hati kita tertutup hitam. Maka kita kalau mau melihat ma'rifat Allah, melihat hikmahnya dari Allah sulit. Kenapa? Artinya itu nggak bersih, hitam. Tapi kalau orangnya suci, kalau orangnya itu hatinya bersih, dia bisa melihat orang bukan hanya dari wajahnya, dari potongannya saja, tapi dari hatinya dia bisa lihat. Tuh begitu. Dia bisa melihat hikmah, ma'rifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih sakit, dia bukannya mengeluh, malah dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, dikasih sakit, alhamdulillah. Artinya apa? Kalau saya sakit berarti dosa saya lagi dibersihin sama Allah. Itu orang kalau qalbunya salim, qalbunya suci, ngelihat penyakit dalam diri dia, jadi wasilah kalau dia itu akan membersihkan dosa-dosa. Sebab ada dosa yang tidak bisa dibersihkan oleh apapun kecuali dengan sakit. Makanya kita dikasih sakit, Pak, alhamdulillah, ya Allah, saya dikasih sakit. Berarti saya lagi mau dibersihin dosa saya, mau dibersihkan. Makanya Bapak kalau melihat, nih ntar nih ke RSUD Cilincing, lihat deh ke IGD, Pak, habis terawih ke IGD. Lihat orang yang lagi di IGD ngeluh, dokter, kata orang yang lagi sakit enak banget itu orang yang lagi sehat, bisa terawih, bisa tadarus, bisa bukber. Tapi kata kita nggak enak amat orang yang lagi di rumah sakit. Makanya kesehatan itu tajun, mahkota. As-sihhatu tajun la ya'rifuha illal marid. Kesehatan itu adalah bagai mahkota. La ya'rifuha illal marid. Enggak ada yang tahu kalau kita lagi pakai mahkota illal marid kecuali orang yang lagi sakit. Kita lagi dibersihin tuh dosa kita. Ada dosa yang nggak bisa dibersihin kecuali dengan sakit. Bapak tahu Fir'aun yang sudah kita tahu itu, Pak, Fir'aun itu sebenarnya nggak kaya-kaya banget. Kenapa dia ngaku jadi Tuhan? Kekayaannya kalah sama Raja Sulaiman. Raja Sulaiman itu raja yang paling kaya, orang yang paling kaya di dunia ini. Karena Raja Sulaiman pernah berdoa, ya Allah jadikanlah saya orang yang kaya dan gak ada lagi orang yang kaya setelah saya. Makanya Raja Sulaiman itu kekayaannya banyak sekali. Kalah Fir'aun. Istrinya aja Raja Sulaiman ada yang mengatakan 700. Ada yang mengatakan 1000 orang. 1000 istri. Bapak jangan mikir kapan pakai celana kolornya. Satu hari itu Raja Sulaiman dia bisa menggilir 100 istri. Tuh. Gimana sih? Nabi Rasul itu punya maziyah, punya karomah tersendiri ya. Kenapa bisa lama? Zaman dulu yang namanya siang itu lama, malam itu juga lama. Sekarang kan cepat. Jadi bisa gitu tuh. Tapi Raja Sulaiman nggak ngaku menjadi Tuhan. Kenapa Fir'aun yang umurnya, Bapak tahu umur Fir'aun berapa? Ada yang mengatakan 450 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun itu Raja Fir'aun. Dia nggak kaya-kaya banget. Raja-raja Mesir banyak yang lebih kaya dari dia. Cuman satu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Dia selama 450 tahun nggak pernah sakit. Tuh. Raja Fir'aun nggak pernah sakit selama 450 tahun. Makanya dia merasa hebat, merasa kuat, dan dia mampu jadi Tuhan.
Mampu jadi Tuhan. Makanya kita kalau dikasih sakit, itu tandanya kita lagi diperingatkan oleh Allah. Ingat, dosamu lagi aku kurangi. Kemudian kamu jangan sombong. Karena apa? Ada kelemahan kita. Orang kalau lagi sakit diangkat tuh, yang namanya kekuatan badannya lemes, orang lagi sakit. Yang kedua diangkat nafsu makannya, orang lagi sakit nggak mau makan, nggak enak makan, pahit, ya. Dan Allah angkat itu yang namanya dosa-dosa. Begitu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih lagi kekuatan, badannya segar lagi, habis diinfus, habis minum obat. Kemudian dikasih lagi nafsu makannya, makan lahap habis makan. Apa yang dimakan, habuk, makan semuanya sama dia. Karena apa? Sudah dikasih, dipulihkan oleh Allah kesehatannya. Tinggal apa? Dosanya kata malaikat, gimana nih ya Allah, dosanya masukin lagi, jangan, buang aja ke laut, dosa dia udah dibersihin. Itu makanya kita punya qalbun salim itu begitu, hati kita suci, punya apa? Punya prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Baik, Allah memberikan nikmat kita. Ada yang namanya nafahat itu artinya pemberian rahmat Allah, nikmat Allah kepada siapa saja Allah kasih. Orang yang beriman, orang yang nggak beriman, orang yang sujud, orang yang nggak pernah sujud, orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang nggak puasa, dikasih nikmat sama Allah. Itu namanya nafahat. Dikasih nikmat, dikasih keuntungan dagangnya juga, dikasih laku. Coba orang-orang Cina tuh yang nggak beriman kepada Allah, dia itu dikasih keuntungan di bulan Ramadan ini. Yang dagang juga dikasih keuntungan di bulan Ramadan. Yang puasa juga dikasih keuntungan. Ada juga yang kedua nawahib namanya. Nawahib itu artinya ada nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, tapi kita nggak pernah minta. Kita nggak pernah minta sama Allah, tapi Allah kasih tuh. Nih dikasih panca indera, bisa melihat, ya. Dikasih semua panca indera yang dikasih nih. Ini kan enak nih Pak. Mata kita dikasih mata di depan. Nggak pernah kita request sama Allah, ya Allah mata saya yang ini taruh depan. Udah dikasih sama Allah. Nggak dikasih di belakang, di depan. Apa jadi lihat, ya. Tadi lihat di jamaah pada pakai sarungnya Wadimor semua. Ada yang sarung BHS. Ada pertanyaan nih Pak, kalau kita sholat jamaahnya pakai sarung Wadimor semua, imamnya gajah duduk, sah nggak tuh Pak? Enggak. Hah? Imamnya gajah duduk. Kenapa? Gajah duduk. Saya pernah pengen ketipu tuh. Ya sah-sah aja, orang ada kan sarung gajah duduk ya. Begitu ditanya imamnya gajah duduk Pak Ustaz, ya kagak sah dong. Kenapa ya gajah duduk di sini? Kita jadi makmumnya gajah duduk, ya kagak tuh. Dikasih mata, ya dikasih hidung, bisa apa mencium, lagi sholat Allahu Akbar. Di pinggir masjid yang di rumah ada yang goreng ikan asin. Itu yang namanya baunya sampai ke dalam masjid Nurul Huda. Begitu sholat duhur, ya Allah ikan asin yang enak sama tempe bacem sama pete Allah. Sambalnya sambal terasi namanya. Sabi Allah uliman sama nasi uduk nih enaknya. Sholat mikirin makanan. Tuh dikasih nikmat sama Allah. Rambut ini dikasih rambut, banyak nih nikmatnya, faedahnya banyak. Dengan adanya rambut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pabrik sampo, ada pabrik hair tonic, ada pabrik semir rambut, ada pabrik sisir, ada pabrik serit. Tahu serit? Ya. Ini anak-anak kecil nih, anak-anak sekarang nih nggak ngerti apa-apa. Ceritanya di serit apaan serit? Itu yang buat nyari apa? Tuh. Allah kasih tuh. Ada barbershop, ada pangkas rambut, dikasih tuh. Yang namanya ada rambut tuh. Nikmat Allah banyak.
yang kerja di pabrik sampo, belum yang kerja ribuan, belum ada yang nyupirin, belum ada yang buka kantin di situ. Nikmat dari Allah gara-gara kasih rambut. Ini rambut nih Pak, sama rambut, ada rambut lain namanya tapi beda. Ya, ini rambut nih, di bawah dikit namanya bukan rambut juga, namanya apa? Alis. Di bawah alis ada apa nih? Bulu mata. Di bawah bulu mata ada ini nih, kumis. Di bawah kumis ada jenggot. Di bawah jenggot ada bulu dada. Ada bulu dada, di bawah ada bulu kaki. Ya, ini kan komplit. Lewat, ulang lagi. Rambut, ada alis, ada bulu mata, ada kumis, ada jenggot, ada bulu ketek belum, bulu ketek. Ya, bulu dada sama bulu kaki. Ada yang kurang? PR pagi, PR aja. PR. Itu nikmat dari Allah banyak. Orang nyanyiin lagu rambut aja Pak, bisa jadi kaya. Allah kasih kasetnya itu meledak, booming, viral. Ya, ini kan kita malah tuh nyanyi ya. Rambut siapa ini kasih, bikin tak enak hati. Semalam makan di mana, semalam tidur di mana, semalam mampir di mana. Asetnya meledak, untung banyak gara-gara nyanyiin rambut. Nining Maida nyanyi sambil lulungan, nyanyi rambut panjang nungarumbai di sampai, ya kan? Meledak sampai sekarang gara-gara nyanyi rambut. Belum yang lain-lain ini, ya. Belum yang namanya telinga, nikmat telinga Allah kasih. Maka itu ada nikmat yang Allah kasih, tapi kita nggak minta. Dan yang ketiga ada nikmat yang Allah kasih dan yang kita minta juga, kita minta kepada Allah. Mau hajatan ya Allah, saya mau hajatan ya Allah. Jangan sampai hujan ya Allah. Allah kasih nggak hujan. Itu kita minta, Allah kasih juga. Itu namanya apa yang diminta oleh kita, Allah kasih. Jangan kita nggak sabar, kita potong letter. Apa mau hajatan? Cari kolor, lemparin ke atas apa? Di atas tenda. Nggak hujan, tuh kan bener gara-gara kolor tuh. Akhirnya jadi musyrik. Ya, jadi musyrik. Padahal Allah udah kasih. Kalau Allah itu kasih, dia juga minta juga. Nah itu nikmat Allah. Jadi kalau orang yang qalbunya salim, hatinya bersih. Ada juga yang kedua, yang namanya qalbun marid. Qalbun marid itu artinya hati yang sakit. Nggak boleh melihat orang mendapat nikmat, nggak boleh ada orang dianugerahi kenikmatan, dia sakit. Pokoknya yang namanya orang sakit itu Pak, hatinya dia nyari kesalahan orang terus. Hidupnya kayak wasit. Tahu nggak wasit? Wasit lari ke depan, lari ke belakang. Ngeliatin apa? Ngeliatin orang yang mau berbuat kesalahan. Siapa nih yang tackling? Siapa nih yang handball? Dilihatin aja. Yang dicari kesalahan pemain, itu namanya wasit. Ada orang yang modelnya kayak begitu. Akhirnya apa? Dia melihat kesalahan orang. Mana dia tuh? Dia mau begitu. Terang aja duitnya korupsi tuh. Begitu. Orang beli parabola, dia beli paramek. Kenapa? Puyeng dia. Melihat orang hidupnya senang, beli parabola, beli kulkas yang 2 pintu, bukannya dingin malah meriang dia Pak. Kenapa? Hatinya. Makanya kita jangan apa? Udah biarin aja orang beli mobil, alhamdulillah ya Allah dia beli mobil. Barangkali bisa kita Pak numpang mainin, dia mau kemana? Diajak kita kemana-mana. Saya begitu, saya juga beli mobil nih. Jangan sampai orang tuh jadi apa? Jadi sirik sama saya, ayo jalan ke puncak. Begitu. Jadi apa? Jadi kita berbagi nikmat. Jadi kita punya nikmat, Pak Hadis kasih tuh. Ya nih mobil saya nih, ayo kita jalan. Gitu Pak. Punya nikmat, punya gaji.
besar, ayo berbagi. Ada yang namanya buka puasa bersama, nih kasih takjil, nih kasih makan. Alhamdulillah Pak. Kalau kita ngasih makan orang yang berbuka puasa, pahalanya sama kayak orang tersebut. Bapak ngasih nasi berapa nih? Ngasih 50. Sama juga kayak kita puasa 50 orang dapat tuh tanpa mengurangi pahalanya orang yang lagi puasa tersebut. Itu begitu. Jadi kita ini Pak punya hati kita Pak. Jadi panitia ada salah sedikit aja, disalah-salahin itu kan, liatin aja tuh. Kalau bukan gue yang jadi panitia, liatin aja. Itu jadi apa? Jadi orang yang hatinya jadi kotor. Ada lagi orang yang ketiga jenisnya adalah hati yang udah mati. Nggak ada lagi yang namanya kehidupan. Apa yang diberikan oleh Allah dia nggak melihat. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Di hati dia udah sakit, ditambahin lagi sama Allah penyakit lagi, makanya dia dapat apa saja nikmat dari Allah nggak dianggap itu, nggak dianggap. Maka kalau sudah dikasih qalbun salim, artinya itu apa? Alhamdulillah dapat istri kayak begini, kata orang makobok. Tapi alhamdulillah bagus, alhamdulillah tuh Pak, kita nih Pak diberikan sama Allah pasti dikasih yang terbaik. Apa yang datang dari Allah pasti dikasih yang terbaik. Punya istri kayak begini, alhamdulillah. Ya, istri kita milik kita nih Pak, milik kita. Jadi suaminya itu satu yang hebat. Di kampung istri dia, di istri kita punya di kampung banyak laki-laki yang ganteng. Tapi kenapa yang dipilih kita? Karena itu udah bagian dari Allah, ini udah dikasih jodoh, kita dikasih. Makanya alhamdulillah punya anak begini, biarin hitam. Yang penting apa? Ibu punya suami ganteng banget, tapi pelit. Mau nggak buka yang begitu Bu? Ganteng pelit. Ada punya suami hitam botak, tapi baik sama istrinya. Dia nggak pelit. Itu kalau seandainya suruh milih Ibu, pilih yang mana, yang ganteng pelit sama yang hitam botak tapi baik? Ayo, pilihan yang mana? Pilihan yang enggak, bukan pilihan itu namanya. Ya, makanya kita kalau punya qalbun salim, apa yang datang dari Allah, ya akan baik. Sakit dikasih sakit, itu sudah alhamdulillah. Dikasih penyakit, jadi tahu takaran diri kita. Allah tuh sudah mentakdirkan kita. Takdir itu apa? Takdir ada qadar itu Pak. Kadar itu kadar Pak. Kadar komposisinya. Allah udah tahu tuh Pak kadar kita tuh. Dikasih rezeki kayak begini, dikasih rezeki kayak begitu, alhamdulillah. Pokoknya kita alhamdulillah. Semua yang datang dari Allah itu baik. Oleh karena itu jangan sampai kita ini di bulan Ramadan lagi diklat supaya hati kita jadi bersih. Dibersihin hati kita. Ramadan itu setiap apa? Bapak umur Bapak sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, masih segar, masih jam. Tandanya masih diberikan kesempatan. Makanya kita kalau berdoa nih Pak, kalau bisa berdoa nggak usah minta apa-apa. Jangan minta apa-apa sama Allah. Cuman bilang begini, ya Allah, aku bersyukur hari ini aku diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Udah gitu aja Pak. Nggak usah minta ini udah. Jangan, tinggalin dulu. Bersyukur aja. Kan Allah janji, la in syakartum la azidan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita udah bersyukur, ya Allah, aku bersyukur ya Allah hari ini bisa ke masjid, hari ini bisa sholat tarawih. Tandanya saya diberikan kesempatan olehmu ya Allah untuk memperbaiki diri. Ntar Allah kasih tuh tambahin lagi nikmat. Nggak usah minta apa-apa lagi, Allah kasih. Allah udah tahu tuh Pak apa yang kita butuhkan. Allah biar kita nggak minta, Allah udah tahu. Tapi kalau kita bersyukur pada Allah, ya Allah saya bersyukur dapat anak, aku bersyukur ya Allah dapat umur panjang. Udah begitu aja. Banyakin kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Imam
Ghazali itu si ahli tasawuf. Kalau orang yang ahli tasawuf, mainannya bukan amal-amal yang seperti sholat. Ini mainannya ini tasawuf. Ya, makanya kita itu kan ada 3. Ada yang namanya kita iman, ada Islam, ada ihsan. Iman kita, tauhid kita, ya penting juga. Yang namanya Islam ya ibadah kita. Ada lagi ihsan, ini ihsan yang penting ini. Kita iman kita bagus, tapi kita ibadah kita juga bagus. Hati kita kagak. Kita hidup ini mesti apa? Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Bapak punya hubungan manusia agak baik, hubungan sama Allah baik, nggak bagus juga. Hubungan sama manusia baik atau nggak baik, salah satunya ada yang nggak baik itu juga. Semuanya harus apa? Harus sama, sinkron Allah dengan makhluknya. Makanya kita kalau baik sama makhluk, sama manusia, kita punya rasa kasih sayang, hati kita itu Pak jadi tergugah, punya empati. Ngelihat orang kayak begini, ya Allah kasih rezeki, bantu dia, entar Allah bantulah. Ya, mudah-mudahan ini jadi apa? Jadi bekal kita di bulan suci Ramadan ini, didiklat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akhirnya ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. La'allakum di sini memang kalau di dalam ilmu nahwu dikatakan litaraji wa tamanni, untuk pengharapan. Tapi Allah nggak mengharapkan kepada siapa-siapa. Makanya artinya bukan mudah-mudahan kalian jadi orang yang takwa, bukan. Artinya pasti kamu akan jadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.